Kitab At-Tajrid As-Sharih karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. فبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف وكذلك إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال كتاب التهجد. Tahajud itu adalah tarkul hujud atau meninggalkan tidur. Maka maksudnya tahajud adalah meninggalkan tidur untuk salat malam. Maka tidak disebut tahajud kecuali salatnya setelah tidur. Adapun salatnya sebelum tidur namanya adalah qiyamul lail atau salat pada malam hari atau salatul lail. Maka setiap tahajud adalah qiyamul lail atau salatul lail, tetapi tidak setiap salatul lail adalah tahajud. Hadis 596 dalam kitab saya mungkin berbeda dengan kitab antum. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yatahajjadu qala. Ini adalah doa iftitah salat tahajud. Dan kata Imam Nawawi, setiap satu hadis yang kita lewati hendaklah kita amalkan meskipun satu kali seumur hidup. Tetapi saya menghasung para asatid semuanya untuk menghafalkan doa ini untuk dibaca pada iftitah tahajud, karena kita bisa melakukannya setiap malam, yaitu Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawlu haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was-sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li. Saya baca dengan idgham ya. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta aw qala la ilaha ghairuka wa la hawla wa la quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Demikianlah tafsirannya yang disebutkan oleh para ulama, dan ada hadisnya yang marfu' tetapi tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsiran tersebut. Nah, ini kalau terlalu panjang bisa bagi yang tidak mau menghafalkannya untuk ditulis besar kemudian ditempel di tembok sehingga pas salat tahajud bisa sambil membaca tulisan tersebut. 597. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana ar-rajulu fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya Rasulullah setelah subuh itu beliau menghadap kepada para jamaah bertanya, siapa yang tadi malam bermimpi? Nah, kemudian diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditanyakan oleh nabinya ba'da subuh? Karena kalau ba'da subuh diceritakan itu ceritanya masih fresh, masih teringat. Tapi kalau ditanyanya zuhur mungkin sudah lupa lagi karena sudah lama waktu antara dia bermimpi dengan bercerita tersebut. Dan ini termasuk satu sunnah yang sudah mati, karena tidak kita temukan sekarang ini ulama yang ba'da subuh bertanya man yaqusu man ra'a minkum ru'ya. Ya wajar, karena ilmu tafsir mimpi tidak dikuasai oleh setiap orang, sehingga mungkin para ulama tidak melakukannya karena tidak menguasai ilmu tafsir mimpi ini. Fatamannaitu an ara ru'ya fa aqussaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu ghulaman syabban wa kuntu anamu fil masjidi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya kebiasaan para sahabat dulu ketika syabab, mereka masih muda-muda belum menikah, mereka rata-rata tidurnya di masjid. Jadi tidak hanya dilakukan oleh Ibnu Umar, tapi juga dilakukan oleh para syabab-syabab sahabat-sahabat Nabi yang lain. Fara'aitu fi an-naumi ka'anna malakaini akhadhani fadhahaba bi ila an-nari fa idza hiya matwiyatun ka tayyil bi'ri. Matwiyah itu apa? Tertutupi dengan tembok di sampingnya, itu apa namanya?
Jadi tertutupi dengan tembok seperti tertutupinya tembok untuk sumur. Wa idza laha qarnan. Qarnan ini adalah dua pondasi yang ada di atas dindingnya sumur yang kemudian digantungkan padanya kayu untuk tali supaya bisa mengambil air sumur dengan ember. Apa namanya itu? Qarnani. Wa idza fiha unasun qad araftuhum faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Ini jadi Ibnu Umar ketakutan. Padahal Ibnu Umar kan orang soleh. Kok bisa dia diberi mimpi yang menakutkan dia? Nah, maka jawabannya adalah di akhir hadis ini. Qala falaqiyana malakun akhar faqala li lam tura', jangan takut, la takhaf. Faqasastuha ala Hafsata faqasadha Hafsatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar, adikmu ini, dengan syarat lau kana yusalli minal lail, andaikan dia itu biasa melakukan salat malam. Artinya beliau waktu itu belum biasa salat malam, maka ditegur oleh Nabi SAW, kalau dia itu salat malam maka dia sebaik-baik lelaki. Dan dari sinilah para ulama menjawab pertanyaan tadi, kenapa Ibnu Umar orang baik kok mimpi ditakuti dengan neraka? Karena dia tidak salat tahajud. Seolah-olah orang yang tidak salat tahajud berhak untuk ditakut-takuti dengan api neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi kenapa beliau tidak dimasukkan ke dalam api neraka, hanya ditakuti saja? Karena beliau orang baik tadi. Fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalila. Ini kebiasaan Abdullah bin Umar, tidurnya hanya sedikit saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nafi' Maula Ibnu Umar bercerita, Ibnu Umar itu kalau salat tahajud maka dia salat terus, kemudian bertanya kepada saya, apakah sudah masuk waktu sahur? Kalau dijawab belum, maka dia menambah salatnya. Kemudian bertanya lagi, apakah sudah masuk sahur? Belum, maka menambah salatnya terus sampai dijawab sudah masuk waktu sahur. Kalau dijawab sudah masuk waktu sahur, maka beliau duduk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit fajar. Ini kebiasaan beliau yang setelah mendengar hadis ini. Kemudian sabda Nabi ini, ni'mar rajul Abdullah, ini diriwayatkan dalam lafal yang lain dengan kalimat inna Abdullah rajulun salih law kana yusalli minal lail. Abdullah ini orang yang saleh andaikan dia salat malam. Maka menunjukkan bahwa kalimat yang kedua ini menunjukkan bahwa syarat menjadi orang saleh salah satunya adalah melakukan salat tahajud. Dan ini kita temukan makna ini dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Ali Imran ayat 113. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wa ulaika minas salihin. Mereka termasuk orang-orang saleh. Berarti termasuk orang saleh syaratnya harus yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun, yaitu salat tahajud. Demikian juga semakna dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin. Selalulah salat malam karena itulah kebiasaan orang-orang saleh. Apa definisi orang saleh? Saya temukan definisi orang saleh di dalam kitab Faidul Qadir. Beliau mengatakan as-salih al-qa'im bi huquqillahi wa huquqil ibadi. Orang saleh adalah orang yang menegakkan atau melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kepada Allah dan kewajiban-kewajiban kepada para makhluk. Maka ada dua rukun di sini ya. Pertama qiyam bi huquqillah, ini rukun pertama. Yang kedua qiyam bi huquqil makhluk, ini rukun yang kedua. Maka tahajud ini termasuk qiyam bi huquqillah. Kemudian birrul walidain itu termasuk qiyam bi huquqi al makhluk. 598. Wa an Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu yaqul ishtaka sakit an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yakum, maka beliau tidak bangun, yaitu untuk salat malam, lailatan aw lailatain, selama satu malam atau dua malam. Ini menunjukkan bahwa qiyamul lail boleh ditinggalkan apabila ada uzur. Salah satu uzur adalah sakit, salah satu uzur adalah safar.
Tetapi dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki satu adat kemudian meninggalkannya karena safar atau karena sakit, maka dicatat oleh para malaikat bahwa dia melakukan amalan tersebut. Ini adalah fadilah melakukan amalan secara istiqamah atau secara kontinu. Kemudian kita temukan satu hadis yang zahirnya bertentangan dengan hadis ini, yaitu riwayat Imam Hakim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la tada' qiyamal lail fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yadhruh. Jangan kamu tinggalkan tahajud karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan. Kalau beliau sakit atau sedang malas itu maksudnya badannya lagi lemah, maka salat tahajudnya dengan duduk. Kalau hadis ini mengatakan beliau tidak bangun alias tidak tahajud. Tapi kalau hadis riwayat Imam Hakim, beliau tetap tahajud tapi dengan apa? Duduk. Nah, ini karena hadisnya sama-sama sahih, bisa saja kita kompromikan, kita katakan yang beliau tidak bangun sama sekali itu ketika sakitnya dahsyat, sehingga tidak bisa bangun memang. Tapi ketika sakitnya sedikit ya masih bisa tahajud, beliau tahajud tetapi dengan cara duduk. Tapi ada satu pengalaman yang unik ketika saya daurah di Jogja tahun 2008. Itu ketemu dengan seorang direktur atau seorang ustadz di salah satu pesantren Hidayatullah. Nah, kemudian kita cerita-cerita tentang santri-santri di pesantren yang sakit nih. Maka beliau mengatakan, kalau kami di Hidayatullah punya kebiasaan santri-santri sakit itu kita bangunkan tahajud lebih dahsyat daripada yang tidak sakit. Kenapa Ustaz? Karena orang sakit sehat dengan tahajud, kata beliau. Ini hadisnya dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan bahwasanya tahajud itu wa matradatun lidda'anil jasad, mengusir penyakit dari tubuh. Tapi memang lafal ini didhaifkan oleh Al-Albani. Kata beliau, hadis ini sahih kecuali kalimat ini, yaitu bahwa tahajud bisa mengusir dari penyakit. Tapi bisa kita katakan bahwa hadis ini dhaifun mujarrab, dhaif tetapi sesuai dengan tajribah, sehingga nggak ada masalah kita lakukan seperti yang dilakukan oleh beliau tadi. Para santri-santri yang sakit dibangunkan, kemudian tahajudnya sesuai dengan kemampuan, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring. Yang penting tahajudnya tidak ditinggalkan, lebih utama. Kemudian hadis ini ada kaitannya dengan surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan kamu wahai Nabi Muhammad dan tidak membenci kamu. Karena pada saat Nabi Muhammad sakit sehingga tidak bangun 1 malam 2 malam ini, kemudian diejek oleh seorang wanita kafir, Ummu Jamil atau yang lain. Dia mengatakan bahwasanya setanmu sudah meninggalkan kamu sehingga kamu sakit dibiarkan oleh dia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. 599. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan ay atahu lailatan faqala ala tusalliyan. Ini dalil bahwa salat tahajud hendaklah kita saling ta'awun untuk membangunkan. Ini Rasulullah membangunkan putrinya dan menantunya. Dalam hadis yang lain Rasulullah membangunkan istri-istri beliau. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam membangunkan sahabat-sahabat beliau. Jadi semua ini dilakukan oleh Nabi. Menantunya dibangunkan, demikian juga istri-istrinya dibangunkan, dan sahabat-sahabatnya juga dibangunkan. Adapun beliau membangunkan sahabat-sahabat Nabi, dalilnya itu di dalam Sunan Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau bangun malam beliau mengatakan, ya ayyuhan nas udhkurullah udhkurullah ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'al maut bima fih ja'al maut bima fih. Ini kalau hadis kita bacakan setiap jam 3 untuk para santri, lama-lama hafal mereka. Pakai mic gitu ya. Ya ayyuhan nas udhkurullah udhkurullah ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'al maut bima fih ja'al maut bima fih. Ini lebih baik saya kira daripada kebiasaan sebagian saudara kita Nahdliyin ya.
menembang pada waktu seperempat jam atau setengah jam sebelum subuh untuk membangunkan orang. Nah, lebih baik yang kita bacakan adalah apa? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Faqultu ya Rasulullah, anfusuna biyadillah, fa idza syaa'a ay yab'atsana ba'atsana. Nah, ini jawaban Sayyidina Ali mungkin pas lelah ya, sehingga beliau tidak semangat tahajud. Fansarafa hina qulna dzalika wa lam yarji ilayya syai'an thumma sami'tuhu wa huwa muwallin yadribu fakhidahu wa huwa yaqul wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ini satu ayat dalam surat apa? Al-Kahfi ya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita membaca satu ayat Quran tapi bukan niatannya untuk tilawah, maka tidak perlu adanya ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengucapkan kalimat ini tanpa mengucapkan ta'awud. Demikian juga yang disebutkan oleh para ulama dalam bab khutbah. Mereka mengatakan termasuk kesalahan khatib adalah kalau dia mengatakan qala Allah Ta'ala kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini termasuk satu kesalahan. Kesalahan pertama karena dia tidak sedang tilawah tapi sedang menyebutkan satu dalil atau satu ayat. Kesalahan kedua, dia mengatakan qala Allah Ta'ala a'udzubillah, padahal Allah tidak pernah mengucapkan a'udzubillah. Ini bisa dilihat dalam kitab Haqqut Tilawah dalam bab isti'adzah. Ada satu kitab Haqqut Tilawah di pesantren? Ada enggak? Enggak ada. Haqqut Tilawah Syekh Hafni ya, enggak ada ya. Baik, hadis 600. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khasyata an ya'mala bihi an-nas fayufradu alaihim wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha qattu wa inni la usabbihuha. Jadi kadang-kadang Nabi SAW meninggalkan suatu amal padahal beliau menyukainya, itu karena khawatir kalau orang-orang ikut mengamalkan sehingga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah salat sunnah duha. Beliau kadang-kadang salat duha, kadang-kadang juga tidak. Apa sih kaitannya dengan kitab tahajud? Waalaikumsalam. Ada pendapat mengatakan bahwa salat duha itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang lepas dari tahajudnya. Artinya kalau kita malamnya tahajud, maka pagi nggak perlu salat duha. Adapun pendapat Aisyah radhiyallahu anha, salat tahajud ya salat duha. Jadi salat duha itu rutinitas harian sebagaimana tahajud adalah rutinitas harian. Ini kaitannya hadis ini kalau dikaitkan dengan kitab tahajud yang sedang kita baca. Kalau tidak salah itu adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Beliau berpendapat yang tidak tahajud maka mengganti dengan duha. Maka kalau sudah tahajud tidak perlu salat duha. Jadi seolah-olah Allah itu ngasih 24 jam kita ini untuk melakukan salat sunnah tahajud itu. Kamu tahajud sebelum subuh. Kalau tidak bisa, maka masih ada lagi waktu setelah subuh untuk mengganti salat tersebut. Dan tafsiran ini sebenarnya sesuai dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasanya salat tahajud 11 rakaat. Kalau beliau terlewat karena safar atau karena yang lain, maka beliau menggantinya setelah subuh sebanyak 12 rakaat. 601. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala in kana, sungguh adalah. Kapan in diartikan sungguh? Ketika setelahnya ada kata-kata la, sebagaimana di sini in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu liyusalliya hatta tarima qadamahu, sampai membengkaklah kedua telapak kaki beliau. Au qala saqahu fayuqalu lahu fayaqul afala akunu 'abdan syakura. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat tahajud itu sangat lama berdirinya sehingga kaki-kaki beliau menjadi membengkak, dan ini sesuatu yang belum pernah kita lakukan, salat tahajud sampai kakinya bengkak. Paling-paling sampai keju saja. Saya pernah tahajud bersama Ustadz Sufyan Nur di Malang, itu dari jam 12 malam sampai jam 3, 1, 2, 3, berarti 3 jam. Nah, 3 hari pertama itu Masya Allah lelahnya bukan main, tapi ternyata setelah dipaksa hari keempat dan seterusnya sudah mulai ringan. Nah, mungkin bisa dicobakan untuk para santri Ustaz selama bulan Ramadan salat tahajud 3 jam barangkali, karena buktinya di sana bisa.
Tapi memang ba'da isya itu wajib tidur. Langsung ba'da isya mati lampu semuanya, tidur semua santri, kemudian bangun jam 12. Berarti sudah tidur dari jam berapa ya? Jam 7 ya? 8, 9, 10, 11, 12. Atau dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam sudah cukup. Tapi untuk hari biasa tentu saja nggak bisa karena ada rutinitas belajar. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa syukur itu dengan menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini diambil oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin dengan menggabungkan dua ayat. Dua ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Surat Al-Baqarah ayat 172. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru. Makanlah yang halal, syukurlah. Ini surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Allah mengatakan pada surat Mu'minun ayat 51, Kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Makanlah yang halal, beramalah yang saleh. Nah, maka ayat ini surat Mu'minun ayat 51 wa'malu shalihan itu menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 172 washkuru lillah. Karena perintahnya sama, kulu minat thayyibat. 603. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ahabbul a'mali atau kana ahabbal amali ila nabi sallallahu alaihi wasallam ad-daimu. Qila laha mata kana yaqumu qalat kana yaqumu idza sami'a as-sarikh. Nabi bangun malam kalau mendengar ayam berkokok. Itulah makna sarikh. Karena itu ayam memiliki fadilah, yaitu membangunkan orang untuk salat tahajud. Dan para ulama mengatakan ayam berkokok itu adalah nisful lail, di tengah malam, separuh malam. Dan ini sesuai dengan fakta, kalau kita bangun jam 1 itu mendengar ayam berkokok. Tapi bangun jam 2 pun juga mendengar ayam berkokok, bangun jam 3 pun juga mendengar ayam berkokok. Maka seolah-olah Allah itu memang menghasung kita untuk bangun malam kapanpun juga kemampuan kita. Yang mampu jam 1 jam 1, yang mampu jam 2 jam 2, yang mampu jam 3 jam 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbud dzika fa innahu yuqidhu lis-shalah. Jangan mencela ayam karena dia membangunkan orang untuk salat. Dan ini mencakup salat subuh dan salat tahajud. 604 dalam kitab saya, wa fi riwayatin idza sami'a as-sarikha qama fa shalla. 605 dalam kitab saya, wa fi riwayatin anha qalat ma alfahu sahar, tidaklah menemui beliau waktu sahur indi illa naiman, ta'ni nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu sahur selalu Nabi itu tidur. Kenapa? Karena sudah tahajud secara panjang. Adapun kita tidak cocok hadis ini untuk kita karena bangunnya menjelang subuh. Kalau sebelum subuh tidur lagi, berarti tahajudnya lebih berkurang lagi. Tapi memang sunnah setelah selesai tahajud untuk kita berbaring dalam rangka istirahat supaya nanti salat subuhnya menjadi giat. 606 wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri saw'in qulna wa ma hamamta qala hamamtu an aq'uda wa adhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tahajud sangat panjang, sehingga Abdullah bin Mas'ud yang ahli ibadah pun tidak kuat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, saya menginginkan satu perbuatan buruk, yaitu meninggalkan Nabi berdiri dan saya salat tahajud dengan duduk. Ini kenapa disebut sebagai perbuatan buruk oleh Ibnu Mas'ud? Karena tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti secara zatnya dia buruk, bukan. Karena dari sisi hukum
seorang imam salatnya dengan berdiri, seorang makmum salatnya dengan duduk, dalam salat sunnah hukumnya adalah mubah, boleh, bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang haram. Maka istilah amri su'in di sini ini karena apa? Beliau Ibnu Mas'ud menginginkan yang derajat yang lebih tinggi. Adapun secara hukum bukan termasuk amrin su'. 607. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kanat adalah salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rak'atan ta'ni bil laili. Hadis ini menunjukkan salat tahajud Nabi 13 rakaat. Sementara Aisyah mengatakan Rasulullah salatnya selalu 11 rakaat. Maka bertentangan. Untuk mengkompromikan ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, maksudnya 11 rakaat itu adalah adatnya atau kebiasaannya. Adapun 13 rakaat ini kadang-kadang 13, kadang-kadang 11, dan itu lebih banyak, kadang-kadang kurang dari 11. Kompromi yang kedua, maksudnya 13 ini adalah kalau ditambahkan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi tahajud plus salah qabliyah subuh, salat sunnah fajar. Atau kita katakan, dan ini semuanya pendapat para ulama ya, bahwasanya 11 rakaat ditambah dengan 2 salat iftitah sebelum tahajud, maka totalnya menjadi 13. Maka ada dua maslak di sini para ulama untuk mengkompromikan. Maslak pertama mengatakan 13 ini kadang-kadang dan lebih seringnya adalah 11. Maslak kedua dengan menggabungkan salat tahajud beliau dengan salat yang lain. 608. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 rak'atan minhal witru wa rak'atal fajri. Nah, ini dalilnya para ulama yang menggunakan maslak kedua bahwasanya 13 itu kalau digabungkan dengan salat sunnah fajar. Dan saya yakin masing-masing maslak itu memiliki dasar ketika memberikan tafsir untuk hadis-hadis yang bertentangan seperti ini, dan ini masuk dalam bab ilmu mukhtalifil hadis, yaitu hadis-hadis yang bertentangan secara zahir sehingga harus dikompromikan ketika semuanya sahih. 609. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min asy-syahri hatta nadhunna alla yasuma minhu wa yasumu hatta nadhunna alla yuftira minhu syai'an wa kana la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitah wa la na'iman illa ra'aitah. Maksudnya setiap malam itu Nabi pasti ada tidurnya tapi juga ada salatnya. Sehingga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak seluruh malam digunakan untuk tidur, ini namanya tafrid. Tidak pula seluruh malam digunakan untuk tahajud, itu namanya ifrat. Maka ibadah beliau adalah antara tafrid dengan ifrat. Tidak tafrid, tidak ifrat, tetapi wasat. Wa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik umur adalah yang sedang-sedang. Maka apa yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwasanya Abu Hanifah itu selama 40 tahun wudu salat subuh dengan wudu isya. Maksudnya tidak pernah tidur sama sekali untuk tahajud total. Ini seandainya sahih dari beliau, maka tidak dijadikan sebagai qudwah karena bertentangan dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun itu tidak sahih, maka sudah cukup bagi kita untuk menolaknya karena riwayatnya tidak sahih. Mungkin tidak sahih karena sangat susah seseorang itu selama 40 tahun tidak tidur blas sama sekali dalam setiap malamnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau sahih, maka uzurnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu pernah suatu hari mendengar orang memuji. Abu Hanifah itu orangnya tidak pernah tidur malam. Nah, mendengar pujian begitu, beliau mengatakan pujian ini harus sesuai fakta. Karena tidak sesuai fakta, maka sejak malam itu kemudian beliau tidak pernah tidur malam sama sekali, untuk menyesuaikan diri beliau dengan apa? Pujian orang. 610. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu mengikat asyaitanu ala qafiyati, pada bagian belakang ra'si ahadikum, berarti di tengkuk ya.
Qafiyah itu setiap akhir segala sesuatu disebut qafiyah. Maka dalam bab syair ada istilah qafiyah atau qawafi, itu bagian akhir-akhir dari kalimat syair. Idza huwa nama thalatha uqadin yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawilun farqud. Jadi dia membisikkan pada setiap ikatannya dengan ucapan 'alaika lailun tawilun farqud. Malam masih panjang, tidurlah lagi. Ini namanya taswif atau membisikkan saufa, nanti saja. Dan para ulama mengatakan at-taswifu jundun min junudi iblis. Saya temukan hal itu dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang mengatakan adalah Abul Jalad. An Abil Jaldi qala wajadtu taswifa jundan min junudi iblis qad ahlaka khalqan min khalqillahi katsiran. Saya dapati taswif atau menunda-nunda itu adalah tentara setan, tentara iblis. Dia telah membinasakan makhluk yang banyak dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata guru kami Ustadz Mukhtar, beliau mengatakan kalau engkau bangun tahajud, maka kalau malas untuk langsung sholat, untuk langsung wudhu, maka minimal duduk. Karena ketika kita duduk ini taswifnya setan kurang kuat. Tapi kalau kita masih ambil bantal, taswifnya sangat kuat. Dan ternyata saya praktekkan seperti kata beliau. Kalau kita nunggu ini jam 2 masih lama, tidur lagi aja, nah itu ngeblasnya bisa terlalu lama ya, sampai 3:30. Tetapi kalau kita nunggunya dengan duduk, maka tidur dengan duduk itu tidak akan terlalu lama. Tapi lebih bagus daripada itu adalah begitu bangun langsung kita wudhu. Kalau masih ngantuk maka salat 2 rakaat kemudian tidur lagi. Fa in istayqadha fa dzakarallah in halat 'uqdah, fa in tawadda'a in halat 'uqdah, fa in shalla in halat 'uqdah, fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Nah, maka salah satu fungsi dari tahajud adalah menyebabkan kita giat di dalam beraktivitas pada pagi hari tersebut, karena sudah terlepas dari ikatan-ikatan setan yang 3 ini. Ikatan ini diperselisihkan maksudnya, apakah ikatan betul-betul ataukah hanya kinayah. Tetapi apabila ditafsirkan sesuai zahirnya tidak ada masalah, karena kaidah al-aslu fil kalami al-haqiqah. Hukum asal suatu ucapan adalah hakikatnya. Maka ya ikatan. Berarti memang betul-betul ada ikatan, tetapi tidak terlihat oleh manusia. Wallahu a'lam bissawab. Demikian juga hadis setelahnya, ini juga diperselisihkan oleh para ulama apa maksudnya. 611. Wa an Abdullah radhiyallahu anhu qala dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala na'iman hatta asbah. Dia terus-menerus tidur sampai masuk waktu subuh. Ma qama ila shalah, tidak berdiri untuk salat. Faqala bala syaitan fi udhunih, setan kencing pada telinganya. Nah, ada 2 tafsiran. Yang mengatakan hakikat, ada yang mengatakan kinayat. Kalau dikatakan hakikat tidak jauh. Karena apa? Karena setan itu makan dan minum, sehingga kalau setan itu kencing ya masuk akal. Maka betul-betul setan itu kencing pada telinga orang yang tidak tahajud sampai masuk waktu subuh. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Tapi tafsiran yang kinayah juga nggak ada masalah, karena memang orang Arab itu memiliki bahasa-bahasa kinayah. Mereka mengatakan balal insanu fi udhunih, seseorang kencing pada telinga seseorang. Itu maksudnya dia sudah merendahkan dia. Jadi bukan betul-betul dikencingi betul-betul, tapi maksudnya apa? Dia direndahkan oleh orang tersebut. Nah, maka bahasa kinayah seperti ini memang betul-betul ada dalam bahasa Arab, sehingga kalau ditafsiri kinayah juga tidak ada masalah.
Kemudian maqama ila shalah ini juga ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yakni salat tahajud. Tafsiran yang kedua yakni salat subuh. Maka kalau maksudnya adalah salat subuh, berarti yang tidak tahajud masih aman, tidak dikencingi oleh setan. Adapun orang yang tidak salat subuh seperti para munafikin, maka jelas mereka memang orang-orang yang berhak untuk dikencingi oleh syaitan. Khawatir kita bahwasanya salat yang dimaksud Nabi adalah salat tahajud, maka marilah kita tahajud setiap malam. Kalaupun lelah sehingga dikhawatirkan tidak bangun, tahajudlah sebelum tidur. 612 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lah man yas'aluni fa a'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah turun setiap malam ke langit dunia juga ada dua tafsiran. Tafsiran para salaf itulah yang paling berhak untuk kita pakai, yaitu Allah turun, ya turun. Tetapi laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun juga, sehingga tidak perlu kita menjawab pertanyaan orang yang mengatakan kalau Allah turun berarti singgasananya kosong. Enggak perlu begitu. Karena turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Kalau kita turun dari kursi, kursinya kosong. Tapi Allah laisa kamitslihi syai'. Sehingga maksudnya di sini yang zilun nuzulan yaliqu bijalali, Allah turun dengan turun yang pantas untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang ngawur seperti itu tadi. Adapun menafsirkan ini dengan takwil, yaitu yang zilu rahmatuhu, tangzilu rahmatuhu, yang turun itu adalah rahmatnya Allah. Nah, maka ini tidak cocok dengan kalimat setelahnya, karena kalimat setelahnya mengatakan yaqulu may yad'uni. Apakah kita tafsiri rahmat Allah berteriak-teriak, siapa yang berdoa kepada saya akan saya kabulkan? Nah, enggak cocok dengan kalimat berikutnya, dan itu bukan maslak para ulama salaf, yaitu mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaklah kita numirruha kama ja'at, kita ucapkan sebagaimana lafalnya. Lafalnya mengatakan turun, ya kita katakan turun, tetapi laisa kamitslihi syai'. Kemudian hadis ini menghasung kita kalau kita bangun malam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama kita baca istighfar, setelah itu minta yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tausiah yang terakhir saya dengarkan dari Al-Ustaz Mudzakir hafizahullah. Saya ketemu beliau, kemudian saya minta wasiat atau minta nasihat. Beliau mengatakan salah satunya dalam wasiat tadi, sebagian guru-guru kami, kata beliau, mengatakan kalau engkau bangun malam maka minimal doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun malam jangan disia-siakan hanya pipis saja misalnya, tapi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang hanya mampu seperti itu, misalnya lagi sakit tidak bisa tahajud, maka minimal kita angkat tangan kepada Allah bangun malam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangun jam 1, melihat jam masih jam 1, itu angkat tangan doa. Tidur lagi silahkan karena masih malam. Bangun jam 2 dan belum terbiasa bangun jam 2, maka silahkan tidur lagi, tapi angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru bangun seperti biasanya jam 3. 613. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat an Rasulil an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail qalat kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu fayusalli thumma yarji'u ila firashihi fa idza adzana al-muadzin wathaba fa in kana bihi hajatun ightasala. Maksudnya kalau beliau mandi junub maka beliau mandi, wa illa tawaddaa wa kharaja. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tahajud itu lebih bagusnya dilakukan di akhir malam, meskipun boleh juga dilakukan di awal malam, meskipun boleh juga dilakukan di tengah malam. Termasuk yang melakukan tahajud tengah malam adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena beliau bagi malamnya jadi 3. Sepertiga malam pertama untuk ilmu, sepertiga malam kedua untuk salat, sepertiga malam ketiga untuk tidur. Maka kira-kira ya 3 jam pertama untuk belajar, 3 jam kedua untuk tahajud, 3 jam ketiga untuk istirahat. Tapi yang paling afdal adalah hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tidurnya di awal, kemudian tahajudnya di akhir. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang perlu ditambahkan? Tafadhal Ustaz. Apa itu? Hadis dari ada bab. Di saya tidak ada ya. Coba antum baca. Cuma satu hadis yang kelewat. Nah, berarti di kitab saya tidak ada, berbeda naskah mungkin nih. Insya Allah nanti saya tambahkan di naskah saya ini. Sebelum hadisnya Aisyah. Ada yang lain? Monggo Ustaz. Tarima itu kan membengkak, membesar, jadi abuh karena saking lamanya berdiri. Bukan sakit, ya terasa sakit mesti nih. Kalau kita belum sampai membengkak, hanya terasa keju, kejang atau apa, kaku. Nih. Saya lihat itu pernah saya buka itu, oh ini belum membengkak, berarti Nabi lebih dahsyat daripada ini. Mungkin belum membayangkan karena belum pernah mengalami. Coba kita bayangkan orang yang dihukum di penjara tapi tidak bisa duduk, berdiri terus karena kecilnya apa? Kecilnya tempat penjara itu. Ada kan penjara begitu? Mungkin kayak begitu contohnya, orang yang kakinya sampai membengkak. Nabi. Bagaimana? Iya, sampai memaksakan diri pasti. Ada tambahan lagi? Baik, kalau tidak ada, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.